Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang kami banggakan telah hadir di tengah-tengah kita. Seluruh pemimpin-pemimpin daerah. Adiaksa ke-64 tahun 2024. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk kegiatan pada hari ini. Kiranya kegiatan ini menjadi momentum untuk melanjutkan kegiatan aksi peduli lingkungan, dan bukan hari ini juga, tetapi akan berkontinuitas di hari-hari sesuai berikutnya. komitmen yang telah dibuat oleh Bapak Kajati beserta jajaran, yaitu janji seumur hidup, sonde buang sampah sembarangan. Luar Betul biasa. sekali. Walaupun PCU kita ini dari luar NTT loh, Bapak Kajati dari Toraja, Bapak Waka dari luar NTT, tetapi mereka sangat peduli dengan Nusa Tenggara Timur, sehingga mereka menyuarakan harus dengan bahasa Kupang. Betul sekali. Iya, harus bahasa Kupang sehingga mudah dimengerti dari semua unsur, baik anak-anak sampai dewasa. Sehingga kata inilah yang dikeluarkan, janji seumur hidup, sonde buang sampah sembarang. Kita berikan aplaus dulu. Dan yang kami hormati, Bapak PJ Gubernur beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, beserta seluruh Forkopimda yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara, yaitu kami persilakan kepada Bapak Kajati memberikan sambutan dalam aksi sosial peduli lingkungan. Waktu disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Beliau ini luar biasa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakapolda, ya, Brigjen Pol Alwi Setiono. Juga yang saya hormati kalau ada mewakili dari Danrem. Yang saya hormati hadir juga Wali Kota Kupang. Terima kasih Bapak telah hadir. Juga PJU dari Kejaksaan Tinggi hadir semua, dan ada Wakajati, seluruh asisten dan seluruh pegawai, tentunya kurang lebih 200 orang, dan juga hadir Kajari Kota Kupang, Kajari Kabupaten Kupang. Hadir juga mungkin beberapa kepala dinas. Saya meminta kalau bisa hadir kepala dinas pendidikan dan juga dinas kebersihan baik kota maupun provinsi kalau hadir, atau yang mewakili para kepala sekolah dan juga adik-adik siswa SD, SMP dan SMA. Adik-adik apa kabar? Luar biasa? Luar biasa. Sekali lagi, adik-adik apa kabar? Luar biasa. Terima kasih kehadiran adik-adik. Juga yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih kepada dan Lanut yang diwakili Mayor IGD Prabawa. Ya, terima kasih. Yang saya hormati juga hadir ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karini, ada Ketua IAD. Berkenan Ibu berdiri. Ini mantan pacar. Ya, bersama jajarannya ada Ibu Wakajati, ada Ketua IAD Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan jajaran. Dan berikut keluarganya di bawah semua hari ini. Ya, terima kasih. Suasana hari ini betul-betul kita seperti berada di Taman Eden ini, ada sejuk sekali.
ya. Siang musim kemarau tetapi ada AC alam yang diciptakan Tuhan. Memang Tuhan itu adil. Di sini musim kemarau tetapi dikirim angin dari luar untuk memberikan kesejukan. Mudah-mudahan juga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan bahagia bersama keluarga, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Bapak Ibu yang hadir, demikian juga para media, wartawan, dan masyarakat yang hadir, mungkin suara ini didengar di jalanan. Banyak masyarakat yang antusias di hari Car Free Day ini. Saya menyaksikan memang sangat antusias masyarakat. Saya tiap Sabtu juga olahraga di sini kalau saya di Kota Kupang, dan memang UMKM ini sangat diberdayakan dari Car Free Day ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-64. Kami mengadakan aksi kepedulian sosial ini dengan tema janji seumur hidup, sonde buang sampah sembarang. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah kenapa kejaksaan ngurusin sampah? Ya, alam ini diciptakan Tuhan memang dalam keadaan harmoni. Ada manusia diciptakan, ada alam, ada tanaman, ada tanah, ada air, ada ikan di laut, ada binatang. Semua ini sebuah harmoni yang harus kita jaga. Nah, manusia diberikan tanggung jawab juga untuk merawat lingkungan. Apakah alam ini memberikan berkah kepada kita ketika kita berbuat yang tidak sepatutnya? Kita ambil salah satu contoh saja, bagaimana alam yang terjadi bencana alam di beberapa daerah kemarin. Tentu kita melihat ada longsor, ada banjir bandang. Itu semua bisa terjadi karena juga kemarahan alam. Ya, mungkin terlalu jauh kalau kita bilang kemarahan Tuhan, tetapi alam ini adalah ciptaan Tuhan. Lalu kemudian alam ini terjadi bencana alam, juga ada bencana non alam, tetapi alam ini begitu menyatunya dengan manusia, tanah dan air. Maka oleh karena itu tema kami hari ini adalah bagaimana menjaga alam, khususnya mari kita tidak membuang sampah plastik. Kita khususkan sampah plastik karena sampah plastik ini berbeda dengan sampah-sampah organik yang lain. Sampah plastik ini menurut kajian ilmiah bisa terurai di tanah ataupun di air sampai 100 sampai 500 tahun. Sampah ini akan terurai di air dan mengeluarkan zat-zat kimia yang ada di dalam. Seperti di depan kita ini ada aqua botol, ya, minuman kemasan, permen. Nah, sebetulnya pernah ada kebijakan pimpinan bahwa usahakan apabila kita ada acara-acara umum baik di hotel, di kantor, tidak lagi memperbanyak minuman kemasan, karena setiap minuman kemasan itu pasti ada sampahnya. Maka di waktu itu ada sebuah kampanye untuk mengusahakan kita membawa minuman botol, botol minuman yang kita bawa isi air dari rumah dan kita minum di kantor. Jadi kita mengurangi membeli minuman kemasan. Mungkin dalam waktu-waktu atau event tertentu mungkin diperlukan, tetapi salah satu cara mengurangi sampah plastik adalah seperti itu. Kemudian juga di kantor diusahakan menggunakan ada
galon air yang bisa kita isi ke botol minuman kita, dan kemana-mana kita bawa botol minuman. Beberapa sekolah-sekolah internasional dan sekolah-sekolah unggulan sudah menerapkan itu. Tidak ada lagi anak-anak membawa botol minuman dari kemasan, tetapi semua diwajibkan membawa botol minuman, dan tidak akan ada lagi pembelian botol minuman kemasan. Dan juga beberapa sekolah unggulan, dan ini mungkin bisa diterapkan kalau ada di sini ada kepala sekolah, guru-guru. Setiap sekolah sebetulnya tidak perlu terlalu banyak tong sampah. Cukup dengan anak-anak itu diberikan kesadaran. Bila memakan makanan kemasan, simpan sampahnya, pembungkusnya ke kantong atau ke tas. Nanti di rumah baru dikumpulkan lalu dibuang pada tempatnya. Nah, saya lebih khusus berbicara soal sampah. Hari ini data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2022 terdapat timbunan sampah mencapai 18,30 ton per tahun. Ya. Komposisi sampah ini diantaranya sampah plastik sekitar 18 sampai 20%. Selebihnya adalah sampah makanan, sampah kertas atau sampah tanaman atau daun. Kemudian sumber sampah bisa dari rumah, bisa dari kantor, dan juga dari perorangan. Setiap hari pasti memproduksi sampah. Tetapi saya pastikan bahwa mulai hari ini setiap kita yang ada di sini dan nanti kita akan tanda tangan komitmen, tidak akan ada lagi yang memproduksi sampah. Memproduksi sampah oke, karena itu bagian dari siklus kehidupan. Tetapi menempatkan sampah pada tempatnya, itu yang perlu kita lakukan. Tidak membuang sampah sembarang. Terkadang kita melihat di jalan orang sudah di atas mobil mewah nih, mobil buang sampah sembarang dari kaca mobil. Itu sangat miris sebetulnya, dan itu merupakan karakter kita. Tetapi saya pikir itu perlu dan bisa dirubah dengan mulai pendidikan karakter. Makanya hari ini ada adik-adik SD, SMP, SMA yang hadir perwakilan. Dan nantinya program saya Jaksa Masuk Sekolah, salah satu program saya adalah membangun karakter anak-anak tidak membuang sampah sembarang. Ya, itu karakter yang perlu kita bangun. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian terkait juga dengan sampah. Ini pernah di Bali viral di dunia internasional, sampah menumpuk di lautan. Sampai seluruh pejabat di Bali menyatakan deklarasi tidak membuang sampah di Bali tahun 2017 kalau tidak salah, di waktu itu, dengan memajang tanda tangan sepanjang berapa kilometer, seluruh pejabat dan masyarakat tanda tangan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian data BPS dan Asosiasi Plastik, sampah plastik tahun 2021, limbah plastik yang dihasilkan Indonesia itu mencapai 866 juta ton per tahun. 3,2 juta ton itu terbuang ke laut. Saya sampaikan juga data kantong plastik terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar per tahun atau sekitar 85 ton. Bapak PJ Gubernur yang saya hormati, tadi pagi mulai dari kantor kami berjalan sambil membawa kantong kresek untuk memungut sampah-sampah di jalan. Ini mohon maaf, saya sampaikan sepanjang jalan ini betul-betul bersih di jalanan. Saya terima kasih. Tetapi 2 meter dari itu dan di balik got terdapat sampah-sampah plastik yang berserakan. Maaf, ini di depan kantor kesana ini sepanjang ini banyak sampah di got. Ini kebetulan musim kemarau. Kalau hujan nanti semua sampah itu terbawa ke laut. Karena sampah plastik ini ringan,
pasti terbawa ke laut. Dan itu butuh kesadaran. Kami tadi semua insan Adiaksa turun langsung, termasuk saya. Makanya tadi agak terlambat datang. Pak Wakapolda sudah menunggu. Saya bilang minta maaf, saya lambat 30 menit tadi karena saya turun langsung. Ya, banyak masyarakat menonton. Ini saya lihat apakah ada kesadarannya. Harusnya ayo kita turun sebentar. Mereka jalan aja sambil kami memungut sampah. Tetapi ini sebuah permulaan. Memang kita harus memulai. Membangun itu tidak langsung jadi. Kesadaran ini kita bangun pelan-pelan. Sepanjang jalan El Tari ini memang tidak ada tong sampah. Bak sampah tidak ada. Mungkin ada yang portable. Tapi ini perlu kita tata. Bagian dari pemerintah tentu mengatur dan memfasilitasi sarana prasarana sehingga masyarakat mudah untuk membuang sampah. Di sebelah sana ini ada pasar. Setiap pagi kalau saya lari pagi, saya lihat sampah teratur ditempatkan, pasarnya bersih. Dan ini sebuah karakter yang bagus. Tinggal jangan sampai ada yang terbuang di got-got atau di belakang-belakang rumah. Karena itu nanti akan terbuang. Sampah banyak dibakar. Boleh kita googling di internet apa dampak sampah plastik bagi kesehatan. Bisa juga kita googling apa dampak sampah plastik yang ada di laut, yang partikelnya menjadi partikel-partikel kecil yang dimakan oleh biota-biota laut, dan kemudian biota laut, plankton-plankton dimakan oleh ikan, dan ikan dimakan oleh manusia. Ternyata dampaknya luar biasa untuk kesehatan manusia. Coba nanti masing-masing nanti googling di internet apa dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia, agar kita sadar. Sampah plastik ini terurai dalam 100 sampai 500 tahun. Jadi kalau hari ini kita deklarasi tidak membuang sampah sembarang, kita sudah melegasikan karakter kita untuk 500 tahun ke depan, melampaui tahun emas 2045. Legasi kita masih ada apabila komitmen kita mulai dari diri pribadi, dan mulai hari ini, dan sampai ini mungkin hal kecil, tapi kita mulai dari hal kecil. Kita bersihkan lingkungan. Kita bersihkan lingkungan mulai dari diri sendiri, sehingga suatu waktu nanti kita meninggal, alam akan menerima kita dengan baik, karena tidak ada manusia yang tidak dikuburkan, dan kita pasti mati. Dan kita kembali ke mana? Kembali ke alam, kembali ke tanah. Manusia dibuat dari tanah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada momen Hari Bakti Adiaksa ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya insan Adiaksa dan adik-adik generasi muda dan seluruh warga Kupang, untuk tidak memandang remeh kebiasaan buruk membuang sampah sembarang. Mari katong semua untuk peduli lingkungan mulai hari ini, dan mulai dari diri sendiri. Mari kita berkomitmen melakukan deklarasi hari ini, yang akan kita simbolnya tanda tangan di belakang ada, sudah disiapkan, untuk berkomitmen sonde membuang sampah sembarang seumur hidup, lifetime. Kalau hadir 100-200 orang hari ini, ditambah keluarga, akan terjadi ribuan orang yang akan melakukan hal yang sama. Dan ini Bapak PJ Gubernur, kami lakukan di kabupaten-kabupaten di mana Kejari ada. Itu serentak hari ini. Yang di Kota Kupang ini kami gabung dengan Kejari Kota Kupang dan Kejari Kupang.
langkah kecil yang kita lakukan akan sangat berarti di kehidupan manusia dan lingkungan. Langkah-langkah kecil yang kita lakukan, membawa botol minuman setiap hari dan mengurangi membeli botol kemasan. Kalau harus membeli makanan atau minuman atau yang dalam kemasan, mari kita buang sampahnya tidak sembarang. Jika makan permen, nih ada permen di depan kita, bukan berarti kita tidak mau menggunakan produk-produk kemasan. Permennya kita kantongi, permennya kita makan, bungkusnya kita kantongi, nanti dibuang, jangan sembarang, karena itu barang kecil, seolah kecil tidak ada artinya, tapi dibuang itu 100 tahun, 500 tahun baru terurai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Kajati, Bapak Wakajati, dan juga Forkopimda, hadir di sini Bapak Wakapolda, Wakabinda, pejabat wali kota, dan juga dari Ibu-Ibu Dharma Karini. Pertama-tama saya ucapkan dulu Salam, Shalom. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hadirin sekalian, para peserta ataupun yang hadir di dalam HUT Adiaksa, sangatlah tepat tema yang diambil pada hari ini mengenai kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau melihat data lahan kritis di NTT ini sekarang mencapai 580.731 hektar. Ini sudah berkurang jauh pada data sebelumnya, yaitu sekitar 891.000 pada tahun 2018. Ini merupakan peningkatan kepedulian masyarakat NTT, pemerintah dan juga masyarakat NTT terhadap lingkungan. Kalau kita melihat kondisi global saat ini, di mana climate change, perubahan iklim mempengaruhi siklus lingkungan hidup. Jadi sekali lagi sangatlah tepat kalau pada hari bakti kejaksaan, Hari Bakti Adiaksa pada tahun 2024 ini tema yang dipilih adalah lingkungan hidup. Kita tadi sudah melihat data lahan kritis di NTT. Bahkan Bapak Presiden pada saat kunjungan ke Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu juga sempat menanam pohon di lokasi sebelah rumah jabatan. Jadi nanti Pak Kajati kami persilahkan menanam pohon di lahan sebelahnya rumah jabatan gubernur untuk menunjukkan kepedulian kita kepada lingkungan dan juga tentunya hadirin yang lain, dan rencananya itu akan menjadi semacam taman kota yang bisa dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara. Dan sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh Adiaksa, para penegak hukum. Kita berikan aplaus dulu. Yang telah bersama-sama berjuang untuk menegakkan hukum di Indonesia, termasuk juga kepedulian lingkungan, Pak, ya. Banyak pelanggaran hukum yang menurut assessment itu ternyata menyebabkan kerugian lingkungan yang luar biasa dampaknya. Jadi ini juga masuk ke dalam kerusakan ekologi yang diperhitungkan oleh penegak hukum untuk dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini adalah suatu terobosan yang sangat baik sehingga lingkungan juga dapat terjaga, ya, dari sisi hukum, dan nanti kita ada penandatanganan komitmen. Komitmen ini tentunya harus dipatuhi secara mendalam, tidak hanya seremonial saja, tetapi memang harus kita laksanakan sebaik mungkin.
Tadi disebutkan juga mengenai sampah plastik yang baru terurai sekian belas bahkan puluhan tahun. Kalau kita lihat marine plastic debris, sampah di laut itu terjadi karena land-based activities. Jadi 80% itu berasal dari kegiatan manusia di daratan. Jadi tentunya kita bisa mulai ya, dari hari ini sudah dicanangkan untuk janji seumur hidup sonde buang sampah sembarangan. Mari kita dukung dari komitmen Adiaksa ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Kajati atas kepeduliannya terhadap lingkungan yang memang merupakan kewajiban kita semua. Nanti juga anak-anak dari pelajar akan terlibat sejak kecil sehingga ini menanamkan komitmen yang kuat sejak dari muda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Salam, salve, Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur atas sambutannya. Dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan secara simbolis tempat sampah kepada perwakilan. Kami mohon kesediaan perwakilan dari SMA Negeri 1 dan SD Naikoten dan juga dari Dinas Pendidikan dan wartawan. Kami mohon kesediaan ketiga perwakilan untuk berada di depan. Salah satu wartawan yang hadir silakan. Iya. Dan kami mohon ya silakan wartawan. Ini wartawan senior NTT. Dan kami mohon kesediaan Bapak PJ Gubernur, Bapak Kajati dan seluruh Forkopimda yang hadir baik provinsi maupun Kota Kupang untuk menyerahkan secara simbolis. Dan ini sebagai simbol bahwa dan setelah ini kita foto bersama, karena itu kami juga mengundang seluruh PJU yang hadir untuk foto bersama dan penyerahan secara simbolis. Yang pertama kami mohon kesediaan Bapak Gubernur, Bapak PJ Gubernur ya. Selanjutnya Bapak Kajati. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Wakapolda untuk menyerahkan secara simbolis. Dan kami mohon kesediaan untuk foto bersama. Dan Bapak Ibu pegawai supaya mengambil tempat di depan. Dan anak-anak yang ada di belakang kami mohon untuk bergeser karena penandatangan bukan saja menyaksikan tetapi juga melakukan komitmen dengan menandatangani Masing dari SMP Negeri 9 Kota Kupang. Saat ini sedang berlangsung penandatangan komitmen Mana lagi komandan-komandannya belum? Ya, adik-adik. Ayo, adik semua. Yang lain semua, ayo bentar. Iya, semua
Jadi ya, selamat pagi semuanya. Iya. Dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Batik Adiaksa. Tema yang dipilih mengenai lingkungan hidup merefleksikan kepedulian semua unsur pemerintah, termasuk juga Korps Adiaksa terhadap lingkungan hidup. Karena lahan kritis di NTT ini sudah cukup mengkhawatirkan. Tadi saya sudah sebutkan datanya ya. Mulai dari 891.000 hektar sampai ke 540.000 hektar sekarang. Tentunya ini berkat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana kita melibatkan pelajar mulai dari SD, SMP, dan SMA supaya ada komitmen yang kuat sejak muda terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Jadi ya sekali lagi ini adalah sangat tepat tema yang dipilih untuk Hari Bakti Adiaksa tahun 2024 ini. Kondisi global juga memperlihatkan perubahan iklim ini mempengaruhi siklus dari lingkungan yang ada. Jadi kita sangat berharap sejak muda, sejak kecil sudah ditanamkan rasa peduli terhadap lingkungan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kejati yang telah memilih tema lingkungan hidup ini, peduli terhadap lingkungan. Sonde buang sampah seumur hidup. Sonde buang sampah sembarangan seumur hidup. Terima kasih. Bapak, apakah ini juga akan diterapkan di sekolah-sekolah, Bapak? Ya tentunya. Pak Kejati sendiri, soal tema ini idenya dari mana? Mungkin Bapak memang dari dulu peduli sampah. Kita mengambil tema ini karena memang kita adalah bagian dari lingkungan dan kita melihat bahwa hari ini masyarakat dan semua elemen, baik dari anak sekolah atau generasi muda dan khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini telah membuat komitmen untuk tidak membuang sampah sembarang. Kalau ini hal kecil kita lakukan dan dimulai dari diri sendiri dan mulai hari ini dari hal-hal kecil seperti ini, maka saya percaya bahwa lingkungan ke depan 100 tahun, 500 tahun ke depan lingkungan yang merupakan tempat kita hidup dan merupakan isu global juga, itu akan terjadi perubahan ke arah lingkungan yang lebih baik. Dan ini juga merupakan program prioritas dari Kejaksaan untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satu bagian dari program prioritas kami di Kejaksaan, itu program prioritas yang lain seperti itu. Pak Kejati, ini peduli lingkungan dari Kejaksaan ini mendapat apresiasi bagus. Pihak Kejati sendiri bagaimana? Apa siap membersihkan para koruptor yang ada di NTT sendiri? Kalau tugas penegakan hukum tentunya itu adalah bagian dari tugas Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang ada dalam tugas dan kewenangan kami. Demikian juga dari aparat penegak hukum yang lain tentu tidak akan tinggal diam untuk melihat bagaimana pelanggaran hukum yang terjadi termasuk korupsi. Karena itu akan memberikan efek untuk juga membangun sumber daya manusia dan mengamankan pembangunan yang ada.